Ketika mereka kembali ke Mekah, kakeknya Abdul Muthalib mengasuhnya. Dia selalu menjaganya tetap dekat. Dia bahkan tidak mau duduk untuk makan kecuali cucunya bersamanya. Karena Abdul Muthalib adalah pemimpin sukunya, alas duduknya diletakkan di depan Ka'bah. Bahkan putra-putranya sendiri pun tak diizinkan untuk duduk di atasnya. Namun cucunya yang berusia 6 tahun Muhammad akan duduk di sana. Dia tidak mengizinkan siapapun selain dia. Ketika orang lain mencoba menghentikannya, dia akan berkata, "Biarkan anakku sendiri. Demi Allah, suatu hari nanti dia akan memiliki nama dan kehormatan yang besar." Di usia muda, ia menyaksikan bagaimana kakeknya memerintah Mekah. Hal-hal yang ia lihat di sana membentuknya menjadi seorang pemimpin masa depan. Dari waktu ke waktu, Abdul Muthalib akan memberinya tanggung jawab tertentu dan tugas-tugas juga. Sang cucu sangat menghormati kakeknya. Dan sang kakek memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap cucunya. Mereka sangat dekat. Namun ikatan ini pun tidak bertahan lama. Hanya 2 tahun kemudian, ia juga kehilangan kakeknya. Siapapun yang disayanginya, Allah akan mengambilnya satu persatu. Seolah ingin menyampaikan pesan kepadanya, "Akulah satu-satunya penopangmu." Sepanjang hidupnya, ia juga akan kehilangan banyak sahabatnya. Semasa hidupnya, ia kehilangan 6 dari 7 anaknya. Seperti yang akan kamu lihat di setiap episode serial ini, dia melewati kesulitan dan penderitaan yang tak berujung. Dan karena dia akan mengalami banyak rasa sakit dan kesulitan, dia akan mampu memahami setiap masalah yang akan dihadapi umatnya. Dengan cara itulah dia akan menjadi pemimpin dan pembimbing terbaik bagi kita. Seandainya dia menjalani hidup yang mudah dan Allah tidak memberinya kesulitan apapun, bagaimana mungkin dia menjadi teladan seluruh umat manusia? Semua rasa kasih sayang dan cinta yang telah ia terima dari orang-orang di sekitarnya. Di masa-masa awal kehidupannya, ia seperti pantulan matahari di cermin yang berbeda. Namun pemilik sejati dari kasih sayang itu, Allah, sedang menyingkirkan cermin-cermin tersebut. Dengan kata lain, dia mengambil orang-orang yang dicintainya satu persatu. Dengan melakukan hal itu, Allah menunjukkan kepadanya sumber sejati dari segala cinta, mengajarkannya bahwa setiap berkat hanya berasal darinya. Hanya dialah yang benar-benar abadi, dan jika dia menghendaki, dia juga bisa menganugerahkan keabadian kepada manusia. Jika dia menghendaki, semua orang yang telah terpisah dapat bertemu kembali di dunia abadi, di surga. Dengan cara ini, Allah meletakkan dasar-dasar keyakinan akan kehidupan akhirat yang akan dia ungkapkan kepadanya nanti. Ketika kamu merenungkan apa yang Nabi kita alami di usia yang sangat muda, kamu mau tidak mau akan merenung lebih dalam. Setiap detail kehidupannya telah direncanakan dengan cermat oleh Allah. Setiap kesulitan dan cobaan yang Allah berikan kepadanya, hal itu membantunya menjadi semakin dewasa. Karena di masa depan, dia akan dipercayakan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Sejak masih bayi, ia dibesarkan bukan di kota, tetapi di dataran terbuka. Itulah mengapa dia memiliki jiwa yang bebas. Ia memiliki fisik yang kuat dan kemampuan berbahasa yang baik. Termasuk rumah yang akan segera ia tempati selanjutnya. Dia tercatat sudah tinggal di 5 rumah berbeda sebelum mencapai usia dewasa. Melalui pengalaman-pengalaman ini, ia belajar hidup berdampingan dengan berbagai tipe orang. Dan saat dia tinggal bersama kakeknya, dia menyaksikan bagaimana sebuah kota diperintah. Dia tidak memiliki orang tua, tetapi dibesarkan oleh 3 sosok ibu yang berbeda dan 3 figur ayah berbeda. Masing-masing dengan karakter dan kepribadiannya yang unik. Selain ibunya sendiri, ada juga pengasuhnya, Halimah, dan sebagai figur ayah, suaminya, Harith. Pengasuhnya, Aiman, memberinya perawatan keibuan dengan caranya sendiri, sementara kakeknya Abdul Muthalib menjadi sosok ayah baginya dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya pamannya Abu Thalib melindunginya dengan kasih sayang seorang ayah. Dan istrinya, Fatimah binti Asad, memberikan perhatian dan kehangatan yang sama kepadanya seperti yang diberikannya kepada anak-anaknya sendiri, tanpa pernah membedakan antara keduanya. Dia menerima begitu banyak kasih sayang dan perhatian sehingga di kemudian hari, dia akan menggambarkan ketiga wanita ini sebagai ibuku setelah ibuku. Towards Eternity bekerja tanpa lelah untuk menghadirkan serial ini kepadamu. Dan sekarang kita akan mempersiapkan serial baru tentang Nabi-Nabi mulia dan Khulafaur Rasyidin. Karena kami adalah organisasi nirlaba, kami hanya dapat memproduksi video-video ini dengan dukunganmu. Seperti yang mungkin kamu perhatikan, tidak ada iklan dalam serial ini. Jika kamu ingin menjadi bagian dari perbuatan baik ini, berdonasilah melalui Towards Eternity dan jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tidak ada satupun hal dalam hidupnya yang merupakan kebetulan. Setiap bagian darinya hingga usia 40 tahun. Berada di sana untuk mempersiapkannya menghadapi tanggung jawab berat kenabian. Karena kehidupan yang terbentang di hadapannya penuh dengan kesulitan. Beban berat turunnya wahyu. Tahun-tahun boikot, di mana dia akan dibiarkan kelaparan agar dia menghentikan misinya. Siksaan kaum Quraisy di Mekah. Jika aku melihat dia melakukan itu, aku akan menginjak lehernya atau melumuri wajahnya dengan debu. Orang-orang munafik di Madinah. Masa yang tidak berperasaan di Taif.
dan perang parit ketika hampir seluruh jazirah Arab menentangnya. Pertempuran yang harus dia hadapi, dan banyaknya orang yang ingin membunuhnya. Untuk memikul semua ini, dia membutuhkan fondasi yang sangat kuat dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Itulah mengapa setiap bagian dari hidupnya sebelum menjadi nabi dirancang dengan presisi. Saat itu ia sudah berusia 8 tahun dan telah pindah ke rumah di mana dia akan merasa paling dicintai dan dirawat dengan baik sepanjang hidupnya. Rumah pamannya, Abu Thalib. Namun meskipun itu adalah rumah pamannya sendiri, tidak akan pernah sama seperti berada di rumah orang tua sendiri. Kamu tidak bisa meminta barang dengan bebas dari paman dan bibimu seperti yang kamu dapatkan dari ibu atau ayahmu. Dan juga kamu mungkin khawatir sepupu-sepupumu akan iri padamu. Hal itu saja sudah bisa menghambatmu untuk melakukan hal-hal tertentu. Terlebih lagi ini bukanlah rumah orang kaya. Seringkali mereka akan berdiri dari meja tanpa merasa kenyang. Jadi sejak usia muda dia juga mengalami bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan. Namun terlepas dari semua itu, paman dan bibinya membuatnya merasa seperti di rumah sendiri dan memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Dan terkadang bahkan lebih menyayanginya daripada anak-anak mereka sendiri. Abu Thalib tidak akan pernah pergi kemanapun tanpa dia. Dia selalu membawanya, tak pernah membiarkannya lepas dari pandangannya. Terkadang dia mengobrol dengannya seperti seorang teman. Dan jika dia tidak melihatnya di meja makan, dia akan bertanya, "Di manakah Muhammadku? Pergilah panggil dia." Nabi Muhammad SAW tidak seperti anak-anak lainnya. Dia tidak akan pernah mulai makan sebelum orang yang lebih tua darinya. Dia sangat berterima kasih dan penuh perhatian. Ketika dia melihat pamannya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Alih-alih menghabiskan hari-harinya seperti anak-anak lain, dia ingin bekerja dan membantu di rumah. Jadi dia pergi ke pamannya dan meminta untuk menjadi gembala bagi domba dan kambingnya. Dengan cara ini, Abu Thalib tidak perlu mempekerjakan seseorang untuk tugas tersebut. Itu adalah permintaan yang sangat dewasa untuk seseorang seusianya. Paman dan bibinya tidak pernah menganggapnya sebagai beban, dan mereka tidak ingin dia menghabiskan waktu berjam-jam di luar di bawah terik matahari Arab. Namun Nabi Muhammad SAW berhasil meyakinkan mereka, dan dia mulai merawat hewan-hewan itu. Menggembalakan ternak membutuhkan banyak kesabaran. Melalui hal ini ia belajar untuk bersabar, untuk bertanggung jawab, dan bagaimana merawat sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya. Dia juga melihatnya sebagai kesempatan untuk menjauh dari kota dan menghabiskan malamnya sendirian, merenungkan bintang-bintang di langit dan keajaiban ciptaan di bumi. Saat umur 12 tahun, Abu Thalib harus bergabung dengan kafilah dagang karena kesulitan keuangan. Kaum Quraisy yang mengorganisirnya dan tujuannya adalah Damaskus. Namun saat Rasulullah SAW mendengar tentang hal itu, beliau menjadi sangat sedih. Dia tidak ingin mengalami perpisahan lagi. Pamannya yang selalu berada di sisinya mungkin akan pergi selama berbulan-bulan. Dia akan ditinggalkan tanpa cinta, perlindungan, dan kenyamanan. Dia sangat ingin pergi bersamanya. Namun memulai perjalanan panjang seperti itu di usia tersebut sangat berbahaya. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Nabi? Bagaimana jika Abu Thalib tidak mampu melindungi amanah yang telah ditinggalkan saudaranya? Semua orang sepakat bahwa dia tidak seharusnya pergi. Namun apapun yang mereka katakan, kecintaannya pada pamannya lebih kuat daripada rasa takut apapun. Setelah beberapa hari bersedih, dia tidak tahan lagi. Dia pergi menemui Abu Thalib, dan dengan suara lembut dan penuh emosi dia berkata, Paman akan meninggalkanku di mana? Dengan siapa? Aku tidak punya ibu atau ayah di sini." Kata-kata tulus ini mengungkapkan semua yang dia rasakan dan semua rasa sakit yang ia pendam di dalam hatinya. Hati Abu Thalib tidak sanggup menanggungnya, jadi dia berubah pikiran. Persiapan telah selesai dan sekarang saatnya kafilah berangkat. Dia mengucapkan selamat tinggal pada bibi dan sepupu-sepupunya. Perjalanan ini menandai awal kehidupannya di dunia perdagangan. Apa yang ia pelajari dalam perjalanan ini memberinya keterampilan dan pengalaman. Hal itu akan sangat membantunya di tahun-tahun mendatang. Ia kini perlahan memasuki masa mudanya. Sayangnya, ada banyak contoh moral dan perilaku buruk di sekitarnya. Di bagian selanjutnya dari episode ini, kita akan membahas secara detail betapa korup dan buruknya kebiasaan pada periode tersebut. Periode yang kita sebut jahiliyah, zaman kebodohan. Semua ini memunculkan satu pertanyaan penting. Bagaimana dia dilindungi di lingkungan seperti itu? Dengan kata lain, apakah dia pernah jatuh ke dalam dosa sebelum menjadi seorang nabi? Ada beberapa kejadian yang membantu kita memahami hal ini. Tapi aku akan membagikan 2 di antaranya. Dahulu kala ada sebuah perkumpulan di Mekah di mana banyak anak muda berkumpul. Mereka berencana untuk bersenang-senang. Teman-temannya juga mengundang Nabi Muhammad. Dan dia juga ingin bergabung dengan mereka. Namun jika dia melakukannya, itu bisa berujung pada sesuatu yang berdosa. Saat itu dia bekerja sebagai penggembala. Maka ia meminta seorang temannya untuk menjaga kawanan ternaknya dan berangkat ke Mekah. Dia duduk dan mulai melihat-lihat sekeliling. Tak lama kemudian, ia terbangun merasakan kehangatan sinar matahari pagi di wajahnya. Dia tertidur. Beberapa waktu kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Dia pergi ke sana duduk ingin mengamati apa yang ada di sekitarnya. Tetapi akhirnya tertidur lagi.
Seandainya dia bergabung dalam pertemuan itu, dia mungkin telah menyaksikan atau terlibat dalam hal-hal tersebut. Hal itu kemudian akan bertentangan dengan perannya sebagai seorang nabi, namun Allah melindunginya. Selain itu, tidak seperti kebanyakan orang di masyarakatnya. Dia tidak pernah menyembah berhala atau menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Usianya hampir 25 tahun. Dan pada saat itu ia telah dikenal luas karena kejujurannya dalam berdagang. Penduduk Mekah sangat memuji karakter baiknya dan memberinya julukan Muhammad Al-Amin yang berarti Muhammad yang terpercaya. Banyak orang akan dengan percaya diri mempercayakan barang berharga mereka kepadanya. Oh Muhammad, maukah kamu menjaga uangku dan untaku? Bahkan setelah dia menyatakan kenabiannya, mereka yang menentangnya tetap tidak menarik kembali apa yang telah mereka percayakan padanya, karena mereka masih mempercayainya. Hanya saja apa yang dia khotbahkan tidak sesuai dengan kepentingan mereka.